Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah di hari Minggu ini. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Ada berapa banyak yang siap beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan hari ini kita akan diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau beribadah kepadamu, kami masuk dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pujian dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Untuk perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu, gereja-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami dengan pengurapan yang baru. Oh ralabasya ralabatakana ralaboshi karalalabaya ralabashanda ralaba. Iralabasya kata karalabaya ralabo. Ini kami ya Tuhan, ini kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dan sangat baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari naikkan pujian ini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari musik bawa kita lebih lagi. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang sangat baik. Besar setiamu ya Tuhan dalam hidup kami anak-anak-Mu sampai hari ini. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Namamu yang kudus, namamu yang mulia, yang
kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kau layak dipuji, layak disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mari katakan Bapa, kami mengasihi-Mu Bapa. Ku mengasihi-Mu Bapa. Ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Bapa. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Bapa yang sangat baik, kami sembah, kami puji nama-Mu Yesus. Layak disembah, layak ditinggikan, mulialah nama-Mu. Mari Bapak Ibu, mari sembah Tuhan, mari berikan penyembahan buat Tuhan. Katakan sesuatu dari hati kita yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang sangat baik, amat baik buat kita semua. Umatnya, anak-anaknya, Yesus. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kudus, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Sharalabana yaralaba shirida, sharalabata kanaralabo, hiaralamashi, naralabaya naramo. Yesus Tuhan, bagimulah segala pujian, bagimulah segala kemuliaan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Engkau Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, katakan selama-lamanya. Yesus Tuhan, selama-lamanya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami menerima kekuatan yang baru, kami menerima sukacita yang daripada-Mu saat kami memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita yang mau memuji-Mu di Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap terima sukacita Tuhan? Oh, amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Katakan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuh. Mari sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Mantap, katakan, takkan patah semangatku. Yeah. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi. Mari dengan mantap katakan buat Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, sama-sama, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa? Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hei, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari nyanyikan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu
akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36 sampai 38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10 sampai 12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37 sampai 39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati, dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas. Seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lamanya. Setuju, katakan amin. Saya percaya hari ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Di saat kita takut, Tuhan menopang kita, ya. Di saat kita kuati, di saat kita lemah, Tuhan datang mengangkat kita. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik ya Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Oh ralaba syakataka ralaba ya ralaba ralaba. Amin ya Tuhan. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Mari dari depan sama-sama katakan, di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Percaya masih ada mujizat, ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu
tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Saya percaya pagi ini, bahkan hari ini, sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara saya, mujizat Tuhan masih ada. Setuju katakan amin. Dan mari kita semua setuju sepakat kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dan sedang dan sudah mengalami mujizat Tuhan. Berapa banyak yang mau mengalami mujizat Tuhan atau yang sudah mengalami mujizat Tuhan? Mari lambaikan tangan saudara buat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tetap mengalami mujizat-Mu. Aku mau percaya kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang kuat, Tuhan yang gagah perkasa. Setuju katakan, aku percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau mau Tuhan lakukan mujizat-Mu. Oh ya Tuhan, aku percaya, aku percaya Yesus sanggup melakukannya bagi hidupku, sepanjang hidupku. Aku percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bisa bermazmur, menyanyikan nyanyian baru, mari sama-sama dengan saya, dengan imam musik. Tuhanku ajaib, sungguh kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin ya Tuhan. Kami percaya, nyanyikan sama-sama. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Sekali lagi, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindungan. Janji-Mu, amin Tuhan. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Yesus, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Kami percaya Tuhan, Engkau perlindunganku selamanya, selamanya, sampai selamanya. Tuhan Yesus, kami tetap percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami.
menolong kami, membantu. Tuhan, terima kasih banyak. Kalau kami bisa ada sampai hari ini di hadapan-Mu, sungguhlah Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan saudara, mari sembah Dia. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, hosana bagimu, Raja segala. Haleluya. Oh, ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau terus mengajar kami. Roh-Mu yang kudus memimpin kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Bapakku, terima kasih, terima kasih. Kalau ada hari ini kami di hadapan-Mu, itu karena anugerah-Mu Tuhan buatku. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk nyanyian, pujian, pengagungan. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidupku Tuhan. Aku percaya hari ini Engkau hadir bersama denganku. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan saudara bersama-sama dengan saya. Kita sepakat pagi ini, kita berdoa, biarlah hari ini Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan, kami ada hari ini di rumah-Mu, bersama-sama Tuhan kami menyembah-Mu. Tuhan Yesus, mari, bukankah firman-Mu berkata Engkau memperhatikan kami Tuhan? Bukankah firman-Mu berkata Engkau terus mempedulikan kami? Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami yang sakit pagi ini Tuhan, kami sepakat minta kepada-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkanku, sembuhkan kami yang sakit ya Tuhan, yang hari ini terbaring di tempat tidur. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, hamba-Mu ini Tuhan bersama-sama sepakat dengan umat kudus-Mu Tuhan, orang percaya, jadilah kami sembuh. Katakan sama-sama, jadilah aku sembuh. Hari ini oleh kuasa bilur darah Yesus, aku sudah disembuhkan Tuhan. Katakan, aku sudah disembuhkan Tuhan. Mari yang sakit terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan Tuhan daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Yang lemah hari ini mari sama-sama Tuhan, katakan aku terima kekuatan daripada-Mu. Mujizat masih ada Tuhan bagiku. Oh rabasyakata karalaba ya ralaba, yang jatuh, yang Tuhan izinkan jatuh, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, buka hati, bilang Tuhan, aku percaya aku tidak sampai tergeletak Tuhan, sebab Tuhan tangan-Mu yang kuat mengangkatku kembali. Tuhan, mari pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, angkat aku kembali Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini saudara membutuhkan pekerjaan, membutuhkan jalan keluar, kemudahan-kemudahan di dalam bekerja. Mari bicara sama-sama saya. Mari perkatakan firman. Aku percaya Tuhan, apa yang aku kerjakan hari ini, apa yang aku lakukan hari ini, aku percaya Tuhan memberkatinya. Engkau memberkati apa yang ada di tanganku hari ini Tuhan, sehingga mencukupi kebutuhanku. Oh ralabasyakata karalaba ya ralaba. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang berbisnis, berusaha, berkantor, mari angkat tangan saudara buat Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami, usaha, pekerjaan kami Tuhan, bisnis. Tuhan, aku berdoa kirimkan orang-orang untuk menolongku Tuhan, untuk memberkatiku, berkat seberang lautan, berkat tanah perjanjian, berkat tak terduga, berkat orang benar itu Tuhan. Aku percaya dan aku terima hari ini. Bilang sama-sama, aku terima hari ini. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau buka jalan buatku ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kau Tuhan, perlindunganku. Yesus Kau Tuhan, perlindunganku.
Sekali lagi. Yesus kau Tuhan, perlindunganku. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama lihat di Alkitab kita. Kita lihat dalam Lukas 18 ayat yang ke-27, ya. Mari lihat Lukas 18 ayat 27. Saya percaya bahwa hari ini apa yang tidak mungkin buat manusia, mungkin buat Bapak Ibu Saudara dan saya, mungkin juga buat Tuhan. Haleluya. Saya bacakan buat saudara. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya ulangi, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perkatakan sama-sama sekali lagi. Ya. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang setuju katakan, aku percaya. Nah, saudara, hari-hari ini saudara dan saya butuh mujizat Tuhan. Yang butuh dan mau katakan, yes, aku butuh mujizat dari Tuhan. Dalam segala hal, baik untuk pekerjaan, baik untuk usaha, bisnis, pelayanan, apapun juga yang kita kerjakan sebagai orang percaya Tuhan. Hari ini kita semua butuh mujizat dari Tuhan. Dan waktu Bapak Ibu Saudara saya membaca ayat ini, itu terjadi pada saudara. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang saudara hari ini doakan. Apa yang hari ini saudara tunggu, percaya dari firman. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Yesus Kristus Tuhan namanya. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa mujizat masih ada. Bilang sama-sama saya, mujizat masih ada. Haleluya. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, bagi Tuhan, dan bagi orang percaya, saudara yang percaya firman, itu mungkin. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, kalau kita berpegang pada ayat ini, kalau kita percaya kepada perkataan Tuhan di ayat ini, bahagian saudara apa? Waktu kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahagian saudara dan saya apa? Ya, Tuhan sudah janji bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang bahagian kita, mari kita lihat bagian kita. Yang pertama diambil dari dalam kitab. Yang pertama kita lihat dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ya, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, bagian Bapak Ibu Saudara yang pertama adalah, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, ya, seperti ada tertulis, ya, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan saya, orang percaya kepada Tuhan, selalu memiliki roh iman. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bentuk roh iman itu? Ya, roh iman itu, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Saudara, bahagian saudara dan saya yang pertama dalam kita mengimani janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang pertama adalah, mari Bapak Ibu Saudara, bukan cuma percaya tapi berkata-kata. Bilang sama-sama saya, berkata-kata. Apa yang diperkatakan, saudara? Yaitu firman Tuhan, janji Tuhan harus diperkatakan. Perkatakan janji Tuhan setiap hari, saudara. Tuhan sudah berjanji, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahagianmu dan bahagianku, perkatakan janji Tuhan. Yang mau perkatakan janji Tuhan, katakan amin. Saudara, janji Tuhan perlu diperkatakan. Kapan terjadi? Waktu Bapak Ibu Saudara percaya sungguh-sungguh, Tuhan akan memperhitungkan janjinya kepada saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara sedang
terus memperkatakan janji Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang terus beriman kepada janji Tuhan. Perkatakanlah janji Tuhan setiap hari. Ya, pagi, siang, sore, malam. Mari saudara perkatakan janji Tuhan. Misalnya Tuhan berkata, Tuhan berjanji, oleh bilur darah Yesus engkau menjadi sembuh. Perkatakan itu saudara. Waktu saudara sakit, waktu saudara lemah tubuh, waktu saudara tidak punya kekuatan, pengharapan, katakan oleh bilur darah Yesus aku disembuhkan. Oleh bilur darah Yesus aku mampu untuk berdiri, berjalan bersama Kristus. Oleh bilur darah Yesus segala sakit apapun yang aku alami, apapun yang keluargaku alami, apapun yang anak-anakku alami, apapun yang suami istri alami, oleh bilur darah Yesus aku disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara mengimani janji Tuhan, bahwa perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah kita ini berkuasa. Perkatakan berkat, ya. Aku diberkati, ya. Aku sukses, aku beruntung, aku berhasil. Perkatakan janji berkat ini. Janji Tuhan diperkatakan. Alkitab tulis, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini saudara sedang menggemakan apa? Ya, kalau saudara sedang menggemakan janji Tuhan, saya percaya janji itu akan kembali memberkati saudara. Setuju, katakan aku percaya Tuhan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dan ayat 23 berkata seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Ayat 23 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, ayat 22 tadi berkata bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Haleluya. Saudara, bagian yang kedua yang kita harus lakukan di dalam mengimani, di dalam mempercayai Lukas 18 ayat 27 perkataan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita melangkah melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya memperkatakan firman, tapi mari apa yang kita perkatakan mulai kita melangkah untuk melakukan firman Tuhan. Saya percaya waktu kita mulai melangkah, Alkitab tulis Tuhan bekerja di balik layar untuk memberkati janji firman-Nya yang kita percayai. Setuju, katakan amin. Yang mau melangkah, yang mau menjadi pelaku firman, katakan aku mau ya Tuhan. Saudara, dua hal besar ini mari kita lakukan. Mujizat masih ada. Bilang sama-sama, mujizat masih ada. Buat saya dan buat keluarga saya. Buat saya dan buat istri, suami, anak-anak saya. Buat saya dan buat orang tua saya. Buat saya dan pekerjaan saya. Dan pelayanan bisnis usaha saya. Mujizat masih ada. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari terus perkatakan firman Tuhan. Terus perkataan janji Tuhan. Terus perkatakan apa yang saudara percayai dari janji Tuhan. Firman Tuhan. Yang kedua, mari ambil keputusan untuk melangkah. Waktu saudara menjadi pelaku firman Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Setuju, katakan aku percaya. Haleluya. Mari Bapak Saudara, dua hal ini dan saya percaya bahwa mujizat masih ada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami menerima janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami semuanya. Inilah kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima mujizat. Bilang aku terima mujizat. Mujizat-Mu Tuhan aku terima.
Aku mau perkatakan firman-Mu setiap hari. Dan aku mau melangkah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan ku percaya. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan sungguh teruji. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan ku percaya. Kau Tuhan yang pasti selalu menepati. Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Bapak terima kasih banyak. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan keluarga besar, Bapak Weliar Kauntu, Ibu Molin dan keluarga besar, Pak Edi, Ibu Oli, dan anak-anak bahkan pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, GB Emerald CK4 ini, Kelapa Gading, Gading Nias Residen. Tuhan kami percaya kami akan menuai jiwa. Kami sedang menuai jiwa dan kami pasti menuai jiwa-jiwa. Orang-orang akan percaya kepada Tuhan, makin hari makin bertambah-tambah. Terima kasih. Kami juga berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami diberkatilah Indonesia. Diberkatilah pemerintahan bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Persembahan yang akan kami bawa kepadamu, persembahan persepuluhan di minggu kedua ini Tuhan. Persembahan syukur, persembahan umum, persembahan yang kami bawa hari ini. Kami percaya waktu kami persembahkan korban kami ya Tuhan kepadamu. Tuhan memberkati dan membubuhkan berkat di atasnya. Dan menjadi berkat bagi hidup kami dan banyak orang. Terima kasih banyak, terpuji namamu. Dan Tuhan hari ini sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, mari Tuhan berkati hidup kami. Dan Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan sama-sama. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan, Amin.